Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan Pak J doakan semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Baik, hari ini bertemu kembali dengan Pak J dalam pelajaran pendidikan Al-Islam kelas 3. Kali ini kita akan belajar tentang tarikh. Tarikh itu adalah sejarah Islam. Itu kita akan mempelajari itu, temanya tentang keteladanan Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Bab tarikh ini adalah bab terakhir, bab kelima di pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, untuk kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, yaitu di kompetensi dasar ada 3 poin. Yang pertama, menghargai keteladanan Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf. Yang kedua, meneladani. Yang ketiga, mengetahui keteladanan nabi-nabi tersebut. Kemudian indikatornya ada 2. Yang pertama menyebutkan, dan yang kedua menjelaskan kisah-kisah Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf tersebut. Baik anak-anak, semoga kalian bisa memahami pembelajaran pada kesempatan kali ini. Coba kalian perhatikan nih ya. Bab 5, keteladanan Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah silsilah keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa Pak J sampaikan? Biar kalian paham. Nabi Ishak itu siapa, Nabi Yakub itu siapa, Nabi Yusuf itu siapa. Sedikit Pak J jelaskan. Nabi Ibrahim itu punya anak 2. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak itu punya anak 1, yaitu Nabi Yakub. Ya, kemudian Nabi Yakub punya anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini ketiga nabi ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak, yang pertama tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Yang pertama, mengenal silsilah keluarga Nabi Ishak alaihissalam. 1. Nabi Ishak lahir di Palestina. Istri Nabi Ishak bernama Ribka dan kemudian mempunyai anak kembar yang diberi nama Yakub dan Al-Ais. Itu putranya. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim yang merupakan saudara Nabi Ismail namun berbeda ibu. Perhatikan, kalau ibu Nabi Ismail bernama Hajar, sedangkan ibu Nabi Ishak bernama Sarah. Itu ya, berarti Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim tapi beda ibu. Kemudian Nabi Ishak berdakwah kepada kaum Kan'an. Ingat, kepada kaum Kan'an. Beliau berhenti berdakwah pada usia 180 tahun. Wow, 180 tahun itu waktu yang sangat panjang. Karena beliau meninggal dan dimakamkan di Al-Khalil, Palestina. Baik, itu silsilah keluarga Nabi Ishak. Kemudian meneladani perilaku Nabi Ishak. Nah, yang pertama, memiliki akhlak mulia dan banyak ilmunya. Yang kedua, taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak pernah putus asa dalam berdakwah dan mempersatukan umat manusia. Yang keempat, tidak pernah lelah mengajak kaum untuk berbuat baik dan tidak pernah mengeluh, membimbing umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara atau meneladani perilaku Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian anak-anak, sekarang kita bahas nabi yang kedua, yaitu Nabi Yakub. Kisah keteladanan Nabi Yakub, mengenal silsilah Nabi Yakub alaihissalam. Perhatikan Pak J, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak atau cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub dikaruniai banyak keturunan. Beliau memiliki 12 orang putra, diantaranya putra Nabi Yakub yang terkenal adalah Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub meninggal di Mesir dan dimakamkan di Al-Khalil, Palestina.
Kemudian cara meneladani perilaku Nabi Yakub, yang pertama taat beribadah kepada Allah dan sangat bijaksana. Yang kedua, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu menyembah Allah, Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim. Itu meneladani perilaku Nabi Yakub. Mudah-mudahan kalian tetap taat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa meneladani kisah-kisah para nabi. Kemudian anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Perhatikan baik-baik masa kecil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yusuf banyak dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, dan disampaikan kepada ayahnya yang bernama Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub menjelaskan bahwa 11 bintang itu adalah saudaranya, matahari adalah ayahnya, dan bulan adalah ibunya. Kemudian hidup di Mesir. Karena kedengkian saudaranya, Nabi Yusuf dibuang ke sumur serta meninggalkannya sendiri. Ketika berada di sumur, Yusuf ditolong oleh musyafir, kemudian membawanya ke Mesir untuk dijual kepada seorang pembesar Mesir di sana. Pembesar di Mesir tersebut merawat Yusuf sehingga tumbuh menjadi anak yang tampan dan rupawan. Kemudian menjadi pejabat di Mesir. Ketika hidup di Mesir, Yusuf pernah dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun. Suatu ketika sang raja mencari seorang yang bisa mengartikan mimpinya. Kemudian ada seorang pelayan yang menceritakan kelebihan Nabi Yusuf, yaitu dapat mengartikan mimpi. Setelah Yusuf mengartikan mimpi sang raja, kemudian Yusuf dibebaskan dan namanya dibersihkan dari segala tuduhan serta diangkat menjadi pejabat di Mesir. Bertemu kembali dengan keluarganya. Ketika musim kekeringan terjadi, semua saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Singkat cerita, setelah saudara Yusuf dan ayahnya berada di Mesir, Yusuf meminta untuk tinggal bersamanya di Mesir. Itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian meneladani perilaku Nabi Yusuf. 1. Taat beribadah kepada Allah. 2. Suka memaafkan. 3. Tidak pendendam. 4. Selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita selaku umat Nabi Muhammad, kalau kita tidak suka memaafkan, kalau kita menjadi orang pendendam, berarti kita tidak mentaati atau meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan penjelasan pada materi tarikh ini kalian bisa ambil manfaatnya. Sekali lagi, bahwa ilmu atau teori dalam tarikh ini mudah-mudahan bisa kalian praktekkan di rumah. Baik, demikian yang bisa Pak J sampaikan. Tetap semangat belajar, istiqomah dalam beribadah, dan lakukan kebaikan-kebaikan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.